kita lanjutkan bagian yang terakhir mengenai teori kepribadian. Jadi salah satu teori kepribadian, bagaimana kepribadian kita terbentuk ya. Di sini kan pasti kepribadiannya macam-macam ya. Ada yang kepribadiannya mudah marah, mudah tersinggung, ada yang kalem. Nah, lalu bagaimana kepribadian kita itu bisa terbentuk seperti itu? Nah, salah satu teori yang bisa menjelaskan adalah teori psikoanalisa. Tokohnya siapa? Sigmund Freud. Ya, jadi Freud ini dia adalah seorang dokter. Jadi dulu itu dokter, dia praktek di Vienna. Vienna itu Austria, ya, bukan Australia. Austria, dekatnya Jerman. Jadi dia dokter sering terima pasien dengan kondisi histeria. Histeria itu kesurupan, jerit-jerit gitu. Jadi histeria. Kemudian Freud itu melakukan analisa. Dibacanya Freud ya, bukan Freud. Sigmund Freud. Dia melakukan analisa kenapa orang itu bisa kesurupan. Dia dokter diperiksa gitu ya. Jadi nggak percaya dia. Jadi zaman dulu di Eropa itu masih banyak mitos bahwa orang histeria kesurupan itu karena kerasukan apa? Roh halus. Kalau sampai lihat film ini ya, apa Falak itu. Jadi orang kesurupan itu karena dirasuki oleh demon, roh halus. Maka harus disalib cara penyembuhannya. Nah, itu di Eropa di eranya Freud lahir itu memang masih ada seperti itu. Akhirnya dia nggak percaya, dia orang yang skeptis gitu. Apa histeria itu? Diteliti. Ternyata setelah diteliti dia menyimpulkan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan penyakit fisik. Kesurupan itu bukan karena dia kelaparan, bukan. Tapi karena apa? Ada sesuatu dengan ketidaksadaran dia, alam tidak sadar. Di manusia itu ada 3 alam. Alam kesadaran, alam prasadar, dan alam tidak sadar. Dan menurut Freud, orang histeria atau kesurupan itu karena ada sesuatu di alam ketidaksadaran dia. Dan karena pengaruh masa kanak-kanak, masa kecil. Juga penyakit kepribadian yang lain, misalnya apa? Kecemasan, ya, mudah cemas, titik-titik cemas, titik-titik gubuh. Atau misalnya penyakit kepribadian yang lain apa? Obsesif kompulsif ya. Jadi orang was-was gitu ya. Jadi obsesif kompulsif itu orang takbir itu ya, imamnya sudah mau salam itu masih belum selesai takbirnya. Wudhu juga seperti itu. Kalau belum air sak galon belum habis itu ya belum selesai wudhu. Bahkan kalau belum kulitnya ini ya berdarah belum dianggap bersih karena was-was. Kan ada yang penyakit seperti itu. Nah, ini karena ada sesuatu pada alam tidak sadar dia. Ada jadi sesuatu dengan masa kanak-kanak atau masa kecil. Nah, menurut Freud, kepribadian kita itu dibentuk karena kita memiliki dorongan dasar. Dorongan dasar manusia itu adalah apa? Kepuasan insting biologis. Dorongan dasar manusia itu adalah kepuasan biologis. Isinya kepuasan, kenikmatan ya. Di orang itu pada dasarnya pengen puas, pengen nikmat. Maka tidak ada manusia itu yang pengen hidupnya sengsara. Nggak ada orang itu yang pengen sengsara. Wong itu ya pengennya seneng-seneng, puas ya, nikmat hidupnya itu enak. Bahkan ada peribahasa, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Di surga ngapain? Ketemu bidadari. Ini kan kepuasan semua yang dicari ya. Kepuasan semua. Pada dasarnya orang itu nggak ada yang pengen hidupnya sengsara. Naluri dasar manusia ya kepuasan ini. Atau yang kita biasa sebut dengan syahwat. Nah, kemudian kita ini menjadi pribadi yang sekarang karena ada motivasi yang tidak disadari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu sesuatu itu tidak kita sadari? Gimana caranya? Motivasi yang tidak disadari. Jadi seringkali ya perilaku manusia itu kan terjadi secara begitu saja, otomatis. Ada perilaku yang terencana, misalnya apa? Saya mau belajar, direncanakan. Nanti jam sekian saya baca buku, saya ke perpustakaan, itu direncanakan. Tapi ada perilaku-perilaku yang otomatis. Apa misalnya? Sampai pulang dari sekolah, ini naik sepeda motor ya, pulang ke rumah, naruh kunci.
Nah, biasanya kunci itu kan otomatis gitu aja, nggak usah mikir dulu di mana letakkannya. Biasanya taruh di atas lemari, yuk tiap hari di situ. Diulang terus-menerus secara otomatis. Kepribadian kita juga seperti ini. Nah, maka sekarang kalau saya tanya, sampean itu kenapa bisa jadi orang yang marah, orang yang mudah marah, atau orang yang mudah tersinggung? Kenapa? Karena alam tidak sadar. Kan nggak tahu sebabnya apa. Oh, saya nggak tahu Pak, kenapa saya bisa jadi orang yang mudah marah. Saya tidak tahu kenapa saya jadi orang yang ramah, kalem, nggak gampang tersinggung. Itulah yang disebut dengan motivasi atau sesuatu yang tidak kita sadari. Kita nggak tahu, tiba-tiba saja kita jadi orang yang mudah marah. Tiba-tiba saja kita jadi orang yang mudah cemas. Itu yang disebut dengan alam tidak sadar. Nah, kemudian komponen kepribadian manusia. Ya, manusia itu komponen kepribadiannya ada 3. Yang pertama adalah id ya. Bacanya id bukan id. Ini adalah komponen yang ada sejak kita lahir. Ya, sifatnya impulsif. Impulsif itu sakar PDW ya, nggak peduli orang lain seperti apa. Kemudian irasional, nggak rasional, dan selfish, mentingkan dirinya sendiri. Impulsif itu pengennya nikmat tok gitu ya, nuruti syahwat gitu, impulsif. Ini sejak kapan munculnya kepribadian yang seperti ini? Sejak kita lahir. Jadi manusia itu pada dasarnya lahir ke dunia, dia sudah membawa komponen kepribadian yang mengajak kepada syahwat, gitu ya, mengajak ke kenikmatan. Buktinya apa? Buktinya kalau bayi baru lahir, itu kan mesti selfish, egois, pengennya segera kenikmatan ya, keturutan apa yang diinginkan. Bayi itu kalau baru lahir, kalau mau apa-apa, apa yang dia lakukan? Nangis lah. Bisa ditunda nggak seperti itu? Tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Maka itu yang disebut dengan selfish, impulsif, pengennya dan keturutan, kenikmatan itu harus terpuaskan saat itu juga. Kalau enggak, ya nangis. Tidak stabil kepribadiannya. Nah, itu yang disebut dengan id ya. Di komponen kepribadian itu seperti itu. Nah, kita sudah membawa ini sejak kita lahir gitu. Nah, kemudian setelah anak itu bisa jalan ya, usia 1 tahun itu, atau biasanya nggak sampai 1 tahun, itu egonya sudah muncul. Ego itu jangan diartikan egois gitu, bukan. Ego itu aspek yang kesadaran gitu, aspek kesadaran diri. Jadi anak sudah mulai tumbuh kesadaran dirinya. Tidak lagi egois, tidak lagi selfish gitu ya. Tidak lagi impulsif terus. Ya ini sifatnya rasional. Bisa melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Nah, sifatnya ego itu perannya apa? Menunda kenikmatan ya, menunda kenikmatan ini. Jadi bayi itu biasanya kalau sudah usia berapa bulan gitu kan wes nggak gampang nangis lagi. Kalau minta apa-apa bisa dijanjikan dulu ya, bisa disemayani. Minta susu misalnya, oh bentar ya, dibikinkan dulu sama mama gitu. Minta makan, ya nggak langsung nangis jerit-jerit, oh ya bikinkan bentar. Minta gendong atau minta apa, wes nggak langsung jerit. Tapi rodok sabar sidik. Ya itu namanya menunda kenikmatan seperti itu. Itu aspek kesadaran. Jadi sudah mulai tumbuh. Kemudian komponen yang ketiga namanya super ego. Ini tumbuh ketika bayi itu usia 3 sampai 6 tahun ya. Anak itu usia 3 sampai 6 tahun. Ini isinya ada standar moral atau nilai. Kadang nggak sampai 3-6 tahun. Jadi orang tua kalau anak sudah mulai jalan, itu biasanya sudah mulai ditanamkan standar-standar ya atau nilai-nilai. Misalnya anak pengen ini, tidak boleh. Itu nggak boleh dilakukan kayak gitu, nggak baik, dosa, dilarang dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan super ego, standar moral. Nah, menurut Freud, pribadi yang sehat itu yang seimbang antara id dan super egonya. Ini peran sentralnya ada di ego. Jadi, kita ini kalau menurut Freud dalam kondisi alam tidak sadar kita, itu selalu ada konflik antara id dan super ego. Id-nya bilang harus dituruti kenikmatannya saat ini juga. Super egonya bilang nggak boleh, kenikmatan itu dilarang dan lain sebagainya. Ini konflik terus kayak gini. Dan konflik ini terjadi secara otomatis di luar kesadaran kita. Wes dari sononya seperti itu. Nah, maka orang yang sehat itu yang egonya kuat, bisa menengahi. Dia bisa menunda kenikmatan, juga tidak melulu disetir oleh standar moral atau nilai. Jadi misalnya apa? Misalnya kayak kuliah online gitu. Ya, id-nya bilang
sampean males kuliah online, pengennya yo ngopi atau liburan sama temennya. Tapi super egonya bilang, wah nggak boleh, nanti kuliah online itu melanggar aturan. Tapi permasalahannya dosennya nggak ada yang ngawasi, kampus juga nggak ngawasi. Siapa yang tahu kalau kita masuk apa tidak? Ya, maka akhirnya apa? Ya egonya menengahi, ya wes absen saja atau hadir saja ya, meskipun nggak terlalu aktif. Yang penting kelihatan on gitu ya. Misalnya kalau kuliah Zoom meeting atau apa, itu ego. Atau misalnya orang menikah ya, orang menikah itu id-nya bilang apa? Oh, menikah itu kebutuhan biologis, kebutuhan seksual biologis harus terpuaskan segera gitu. Tapi standar moral yang ada di masyarakat, super egonya bilang orang menikah itu punya standar yang tinggi, harus punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan konflik, perang. Pikiran kita kan berkecamuk ya, ada perang gitu. Ini nikah apa enggak gini. Nah, maka yang bisa menengahi ya ego ini, kesadaran kita, rasional. Oh, kalau nikah sekarang mungkin tidak mungkin ya. Tapi kalau nuruti standar orang yang terlalu tinggi juga susah. Ya udah ditunda dulu lah, nanti dulu. Sambil nyari kerja dulu, misalnya seperti itu. Itu ego yang peran sentralnya ada ego di situ. Jadi kita analogikan ya itu ibarat orang naik kuda ya. Orang yang sehat itu adalah orang yang egonya kuat, kesadaran dirinya kuat. Itu kuda ya. Pengendara itu egonya. Maka ego itu harus bisa mengendalikan kudanya. Orang itu nggak boleh keturutan syahwatnya, terus itu juga nggak boleh. Nggak baik gitu ya. Jadi analogi id dan super ego tadi ya. Jadi dalam diri kita itu ya sudah ada id-nya itu sebagai setan, super ego sebagai malaikat. Ego itu diri kita. Kita mau milih malaikatnya apa milih setannya? Milih nuruti setan apa milih nuruti malaikat gitu. Tapi kita itu kan yang sehat juga nggak mungkin kita bisa seperti malaikat yang ngikuti aturan terus ya. Kacau gitu. Coba satu kelas gini ya misalnya. Oh, ada yang misalnya nggak ngerjakan tugas, dosennya lupa, nggak mengingatkan. Ada satu anak yang super egonya terlalu kuat, dosennya akhirnya diingatkan. Oh, yang lain ini malu semua, belum mengerjakan tugas, akhirnya dapat nilai yang buruk. Kan akhirnya nggak baik juga kayak gitu ya. Ya, jadi musuh bersama malahan. Jadi kita nggak mungkin bisa menuruti super ego dan juga nggak baik nuruti setan terus-menerus. Akhirnya yang baik ya yang kepribadian kita yang egonya kuat. Maka jangan heran ya kalau dalam puasa itu kenapa ada orang itu sekalipun katanya setan sudah dikurung, tapi masih tetap ada orang yang maksiat ya, senang-senang hidupnya, klub malam, terus apa pacaran dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena kita sudah dari sononya punya syahwat ini manusia ya. Ini dorongan dasar kita yang tidak mungkin bisa hilang. Yang bisa kita lakukan adalah ego ini harus kuat. Itu menurut Freud ya, sekalipun bagi saya ya ada beberapa pendapat yang saya kurang sepakat. Itu penjelasan tentang kepribadiannya. Jadi ada apa saja tadi definisi, ya, ada yang perlu ditekankan perbedaan antara kepribadian, sifat dan watak. Kemudian faktornya ada faktor genetik, faktor lingkungan. Kemudian ada teori kepribadian yang menjelaskan bagaimana proses kepribadian kita terbentuk dan sampai seperti sekarang ini. Teorinya siapa? Sigmund Freud ya, menekankan 3 komponen kepribadian, ada id, ego, dan super ego. Itu saya kira yang poin-poin yang kita bahas di perkuliahan online kali ini. Ya, saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan diposting di grup e-learning atau bisa diposting di grup WhatsApp. Saya tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.